Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, rekan guru sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah registrasi peserta e-learning Balai Diklat Keagamaan Jakarta ya. Kalau dulu kita terkenal yaitu dengan DJJ BDK Jakarta, tapi sekarang pindah yaitu namanya berganti dengan PJJ Jakarta ya. Adapun langkah yang pertama adalah berdoa dan tenang. Yang pertama berdoa dan tenang, tidak terlalu berburu-buru dalam proses registrasi ini. Yang selanjutnya adalah disarankan untuk mencetak panduan, yaitu panduan bagaimana tata cara kita ini untuk bisa mengikuti daripada PJJ ini. Harus kita baca langkah-langkahnya ya. Yang selanjutnya adalah baca dengan baik dan ikuti langkah-langkah dalam panduan ini satu persatu untuk menghindari kesalahan yang mengakibatkan gagal registrasi. Selanjutnya, untuk mempermudah registrasi disarankan menggunakan komputer, PC, laptop, notebook ya, ketika registrasi dan tidak menggunakan handphone, tablet atau iPad ya. Setelah kita membaca panduannya, kemudian kita buka yaitu http ya, pjjbdkjakarta.id ya. Setelah kita membuka, kemudian setelah ada tampilannya seperti ini, kemudian kita klik registrasi pada menu atas, itu klik registrasi pada login box ya, ada itu kan, sini ada, kemudian kita klik. Setelah kita klik maka kita akan muncul yaitu seperti ini ya. Nah, setelah kita muncul yaitu penampilan seperti ini, kemudian kita klik ya, klik di sini untuk panduan. Kita boleh mengklik daripada panduan registrasi ya. Kemudian klik di sini untuk registrasi, ada tulisan yang merah, yang klik di sini untuk registrasi, kita klik ya. Setelah klik, kemudian kita isi data yang diperlukan, semua wajib diisi. Misalkan ya, mulai username ya. Username ini diisi dengan username yang dikehendakinya dengan menggunakan huruf kecil ya, tanpa spasi ya. Kemudian setelah kita username kita isi ya, kemudian kita isi password ya. Password itu minimal 8 ya, 8 karakter, itu bebas ya. Jadi yang kita harapkan yaitu username itu nama kita ya, jangan sampai pakai nama-nama yang lain ya. Dan password juga kita isi. Username dan password ini kita gunakan ketika kita masuk ke dalam halaman daripada PJJ ya, maka masukkan nama kita, kemudian masukkan passwordnya. Di sini perhatikan, ingat catatan username dan password Anda, harus kita ingat dan harus kita catat ya. Setelah itu kita masukkan email ya, email kita masukkan alamat email kita, kemudian masukkan lagi alamat emailnya. Selanjutnya isian email ya, harus diisi dengan email yang sama, yaitu email yang pertama kita isikan dengan email yang kedua kita harus sama ya namanya ya. Selanjutnya kita di press name, masukkan nama depan asli Anda, yaitu nama kita masukkan, kemudian nama belakang kita juga masukkan ya. Tapi kalau kita tidak ada maka tutup dengan strip ya. Yang selanjutnya ya, setelah kita diisi semuanya, setelah kita penuh semuanya udah beres kita isi, kemudian kita pilih materi ya. Materi apakah yang akan kita ikuti dalam pelatihan ini? Mana namanya, yaitu banyak ya pelatihan, apa pelatihannya, pelatihan yang cocok untuk kita sebagai guru atau kita sebagai tendik ya, atau kita sebagai pegawai dan lainnya, atau kita sebagai penghulu dan sebagainya. Setelah kita milih daripada materi ya, kemudian tanggal lengkap dan gelar, masukkan tanggal lengkap dan gelar Anda, kemudian jenis kelamin, nomor NIP ya. Kemudian kalau kita bicara PNS atau nomor KTP, tempat tanggal lahir, pangkat golongan dan sebagainya ya. Kemudian setelah kita beres semuanya kita isi ya. Kemudian tempat tugas kita juga di mana kita isi, kita ngajarnya di mana, di SD, SMP atau SMK atau SMA ya. Ya, yang penting kita masih dalam kalau di umum kita yang penting kita jadi guru agama ya. Tapi kalau di bawah ke naungan Kemenak kita boleh guru umum juga, kita boleh daftar untuk PJJ ini. Kalau kita sudah selesai daripada pengisian tersebut, maka kita klik create my new akun ya. Kita klik di sini ya. Setelah kita klik, tampil halaman konfirmasi seperti ini ya. Continue. Nah, kemudian kita ada klik di sini. Nah, pendaftaran e-learning Anda berhasil ya. Proses kita akan muncul di itu pada jam-jam kerja. Di sini ada waktunya ya. Maka kita akan muncul yaitu
kita ngeceknya itu di sekitar jam-jam kerja, maka kita akan kita diterima atau tidak di situ, nanti akan pemberitahuan. Kemudian akan muncul seperti ini, selamat datang di e-learning Balai Diklat. Kita masuk, kita cek apakah nama saya sudah diterima dalam PJJ ini atau belum. Yuk kita masuk, yaitu ke PJJ ya. PJJ, kita klik aja PJJ BDK Jakarta ID ya. Kita masuk ya, ini PJJ BDK Jakarta, kita klik. Nah, kita cek di sini ya, kita login. Kalau kita ini misalkan sudah diterima, maka kita bisa masuk ya. Tapi kalau kita ini ditolak, tidak diterima, mungkin kita tidak bisa login ya. Coba kita login dengan alamat kita yang dulu pernah kita daftar ya. Kita kan pernah daftar dulu ya, maka itulah yang kita masuk ketika kita masuk ke login, dan ketika kita daftar maka kita masuknya. Ingat ya, sandinya juga ya, kita ingat kita masuk. Nah, kita tunggu apakah nama saya termasuk atau diterima atau tidak ya. Ternyata nama kita sudah masuk, sudah terdaftar ya. Ini saya bisa masuk ke PJJ ya. Ini nama saya sudah tertera ya. Ingat-ingat ya para bapak, para ibu, itu nama kita nama yang benar ya, karena saya dulu salah ya. Seharusnya nama saya cuma satu aja, tidak double ya. Ini namanya double ya, seharusnya satu aja ketika kita mengisi, ketika kita mendaftar ya. Coba kita cek nama kita, profil, kita cek profilnya. Nah, ini profilnya, nama kita, kemudian email, kemudian NIP dan segala macam, ini sudah ada tempat tanggal lahir dan sebagainya. Nah, mungkin itu aja tata cara daftar kita ke PJJ BDK Jakarta ya, pelatihan keagamaan, yaitu PJJ e-learning. Mungkin itu aja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.